Selamat sore jemaat sekalian. Selamat Natal juga. Selamat ulang tahun juga. Ya lengkap gitu ya. Oke. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Sangat istimewa karena 31 tahun yang lalu. Sebenarnya tepatnya tanggal 25 Juni. Tanggal 25 Juni, minggu keempat. Jadi kita dulu ya 31 tahun yang lalu 25 Juni itu minggu. Dia kan tuker-tuker. Jadi ya sekarang nggak kena minggu, ya pokoknya kita pakai minggu keempat gitu ya. Jadi minggu keempat bulan Juni 31 tahun yang lalu. Ya, kami belasan orang ya, kumpul di dekat Pasar Sunter di situ, dekat Pasar Sunter ya. Itu di kantornya satu Pak John Effendi, ya, pinjem kantornya di situ ya. 31 tahun yang lalu. Ya, jadi Tuhan sudah memimpin 31 tahun kita lewati. Dan ya, tahun ini panitia putuskan telah memilih judul melayani bersama dalam tubuh Tuhan, dalam tubuh Kristus. Nah, khotbah sore hari ini sebenarnya lanjutannya ya, dari yang pagi gitu. Oke, jadi kalau Anda nggak sempat dengar yang pagi, masih bisa ikutin di YouTube gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak membaca di Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19. Ya. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19. Ya. Nah, kita baca dari ayat 8 sampai ayat 12. Kisah Rasul pasal 19, dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami untuk memahami apa yang tercatat, yang pasti dicatat, agar kami bisa membacanya sekarang dan menarik pelajaran. Mohon berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, buka pikiran kami, berkati akal budi yang Kau berikan pada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hampir setiap tahun kita merayakan ulang tahun gereja. Ini yang ke-31. Dan kita tidak merayakan ulang tahun sekolah teologi. Kalau GBA Grafe umur 31, STT kita berumur 30. Ya. Karena 1 tahun selisihnya. Kalau
gereja didirikan bulan Juni, ya, minggu keempat. Maka sekolah kita didirikan bulan Agustus, ya, minggu pertama, tahun 1996. Ya. Pertama kali kita terima mahasiswa full time, 2 orang saja, yaitu Edi Purwanto sama Kurnia Kristanto, dua orang mahasiswa. Nah, sore hari ini saya ingin membahas melayani bersama dalam tubuh Tuhan. Tadi pagi kita bicara bagaimana jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia, dan Paulus tidak menyebut yang khusus mana, karena wilayah Makedonia itu satu wilayah. Di situ ada Filipi, Berea, Tesalonika. Ya, itu 3 kota Makedonia. Dan Paulus bilang jemaat di Makedonia begitu hebat. Mereka begitu bersyukur mendapatkan kebenaran, diselamatkan. Sehingga walaupun dalam penderitaan, katanya sukacita mereka meluap. Ya, meluap. Ya, ini luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada sukacita yang meluap. Kemudian mereka karena sukacita itulah mereka jadi ingin terlibat dalam pelayanan. Ingin terlibat. Kalau orang yang tidak ada sukacita dalam menerima kasih karunia Tuhan, diselamatkan, nggak bisa tergerak untuk melayani Tuhan. Nggak bisa. Kecuali orang yang ada sukacita. Ada sukacita mengapa? Karena dia diselamatkan. Oh, diselamatkan. Wow. Orang yang diselamatkan dari dosa, dari hukuman di neraka, itu pasti tahu bahwa dia mendapatkan kasih karunia yang termahal. Termahal sekali. Lebih mahal dari seisi dunia. Ya, lebih mahal dari seisi dunia. Karena apa? Ya, mana ada orang ya, kasih kamu 100 triliun pindah dari surga ke neraka? Ada yang mau nggak? Sebenarnya nggak ada yang mau. Ya. Apalah gunanya 100 triliun ya, itu kalau pindah dari surga ke neraka? Untuk apa? Ya kan? Apa gunanya? Nggak ada gunanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi orang Makedonia sangat bersyukur katanya. Maka sukacita mereka meluap. Nah, karena sukacita mereka meluap, mereka jadi ingin melayani Tuhan. Sangat ingin melayani Tuhan. Sampai-sampai Paulus sebenarnya nggak tega mau suruh mereka nyumbang kondisi di Yerusalem yang terjadi paceklik, ya. Tapi mereka bilang, pokoknya kita mau, ya. Pokoknya kami mau. Jadi sampai Paulus bilang, sebenarnya mereka itu tidak mampu, sangat miskin, tapi mereka mau ikut. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ikut melayani Tuhan adalah ciri khas orang yang lahir baru. Orang lahir baru. Saya ingat waktu saya lahir baru. Ya, saya lahir baru SD kelas 6. Ya, itu Ibu Rebecca ada di sini. Mereka lebih tua dari saya. Saya tinggal dengan mereka pada waktu itu. Ya. Nah, jadi Ibu Rebecca lebih tua dari saya 6 tahun. Jadi saya SD kelas 6 kan dia udah besar. Tahu. Nah, setelah saya diselamatkan, sangat ingin melayani Tuhan. Nggak bisa apa-apa, pokoknya ingin melayani Tuhan. Jadi kalau Anda tidak ada timbul di dalam hati ingin melayani Tuhan, tanda tanya. Ya, ini lahir baru apa tidak? Ada sungguhan apa? Lebih-lebih nggak ada ucapan syukur yang terbit dalam hati. Ini apa-apaan ini? Ya, ini datang ke gereja kayak pergi ke mall nih. Ya, nggak ya. Orang yang sungguh-sungguh lahir baru langsung timbul sukacita, langsung ingin terlibat gitu loh, ingin terlibat melayani. Nah, saya akhirnya masuk SMP. Ya. SMP, anak SMP mana bisa bikin apa ya, khotbah juga nggak bisa, ya, segala macam. Pokoknya ingin. Ya, akhirnya apa tau nggak? Saya kecil-kecil bisa bawa speedboat. Ya, saya bawa speedboat. Jadi waktu itu gembala saya orang Jepang, ya, gembala saya orang Jepang. Dan dia datangkan mahasiswa dari I3 Batu Malang ke Sintang di sana. Sekali datang biasanya 4-5-6 orang. Gitu. Dan setiap kampung di situ, setiap kampung ya ditempatkan 1 orang.
buka. Wah, hebat. Saya nggak bisa khotbah, tapi saya bisa bawa speedboat. Saya tawarkan diri. Kalau saya yang bawa, bagaimana? Ya. Jadi, ya, kami berangkat hari Sabtu. Zaman itu Sabtu masih sekolah. Ya, tapi sekolahnya sampai jam 12-an. Pulang makan siang, kemudian saya bawa mereka. Di setiap kampung drop 2 orang. Setiap kampung drop 2 orang, Dan saya tidur sama yang paling ujung. Besoknya habis kebaktian, habis makan siang, kami turun. Mereka tunggu di pantai. Ya, jadi mereka tunggu di pantai, kami jemput mereka pulang ke Sintang. Orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan, lahir baru. Di dalam hatinya ada timbul sukacita dan mau melayani Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sore hari ini yang saya ingin ajak Anda renungkan dari yang kita baca ini adalah bahwa Rasul Paulus ya diingat sebagai dia rasul yang mendirikan sekolah teologi. Ya. Hari ini ada banyak sekolah teologi memberi nama sekolahnya Tiranus. Ya. Anda tahu di Bandung ada STT Tiranus, ya. Ada STT Tiranus. Semuanya mau pakai STT Tiranus Bible College, ya. Tiranus Seminary Theology, Tiranus ikut ini. Nah, Paulus adalah seorang rasul, ya, pinter dan visioner. Dia melihat jauh ke depan. Tadi pagi, ya, saya berkata bahwa Roh Kudus sempat mencegah Rasul Paulus dan Silas menginjil ke Asia, lalu dibelokkan ke Makedonia. Tetapi akhirnya Paulus nyampe juga ke Asia. Efesus ini kota penting di Asia. Nah, setelah di Efesus, Paulus mendirikan sekolah teologi nggak tahu, mungkin sewa, saya pikir ya. Sewa ruang kuliahnya Tiranus. Itu ada universitas waktu itu. Paulus sewa ruangannya. Setiap hari mengajar murid-muridnya selama 2 tahun. Setiap hari loh. Ya. Nah, ini dia di ayat yang ke-9. Ya, karena itu Paulus meninggalkan mereka, orang-orang yang nggak mau diyakinkan itu, dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari apa? Berbicara di ruang kuliah Tiranus, memisahkan murid-muridnya setiap hari. 2 tahun. Kira-kira S1 lah ya. 2 tahun setiap hari kan. Yang mungkin pagi, siang, malam, non-stop, apa adanya kesempatan. Dan sekolah teologinya Rasul Paulus yang pertama itu di Tiranus menghasilkan banyak mahasiswa. Bahan mahasiswanya disuruh pergi keluar menginjil. Efeknya apa? Coba, katanya di ayat 10. Ayat 10 bilang apa? Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga apa namanya? Semua penduduk Asia, ya. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun Yunani. Wow, dahsyat, ya dong. Tuhan nggak tahu berapa tahun lalu waktu mereka berangkat, ya, nggak izinkan ke Asia, dibelokkan ke Makedonia. Tapi akhirnya Paulus sampai juga ke Asia. Setelah putar-putar Makedonia, sampailah menyeberang ke Asia. Dan ketika di Asia, dia mendirikan sekolah teologi. Ya, sekolah teologi. Luar biasa. Dan hasilnya, wow, seluruh Asia mendengarkan firman Tuhan, mendengar Injil. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seberapa pentingkah sekolah teologi? Seberapa penting? Ya, kalau tidak ada sekolah teologi Tiranus yang punya Paulus itu, di Tiranus itu, nggak mencapai hasil. Ya, seluruh orang Yahudi dan orang Yunani mendengar Injil di seluruh Asia, nggak capai. Ada dia sendirian, mana bisa? Sendirian. Ya. Lah kalau saya pulang dari Amerika sendirian,
Nggak bisa. Ya. Nggak jadi. Nggak mungkin ada jemaat di Bekasi, di Semarang, di segala macam. Akhirnya kan disunter aja. Dan besar sendiri. Ya. Besar sendiri. Habis itu kita sewa hotel. Habis itu kita sewa mana. Gitu. Ruangan besar, aula, muat 1.000 orang. Nah. Bukan itu. Ya. Tuhan mau Injil disebarkan. Ya, bukan ngumpul di satu tempat sebenarnya ini. Nah, seandainya kita tidak mendirikan sekolah teologi, maka Injil akan dibekap, ya, disuntar aja. Dan saya mempelajari, melihat ada banyak gereja, ya, yang mulainya baik-baik, mulainya bagus-bagus, tapi kemudian kacau. Kenapa kemudian kacau? Masalahnya apa? Anda tahu yang di Jalan Samanhudi itu, ya, itu gereja baptisnya itu. Itu yang jemaatnya mayoritas hampir semuanya orang Tionghoa itu, gereja baptis itu. Itu adalah gereja yang didirikan oleh misioneri baptis. Itu misioneri baptis tahun 48. Pada waktu tahun 48 itu Cina tiba-tiba jadi komunis. Nah, ketika Cina jadi komunis, ini banyak misioneri di situ, diusir keluar. Mereka lari juga lah, takut. Ya, ada yang diusir, lari. Akhirnya mereka lari kemana? Banyak mereka lari ke sini, ya, ke Asia Tenggara, ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, yang banyak orang Tionghoanya. Mereka lari ke sini banyak dan mendirikan itu gereja. Ya, gereja yang di Jalan Samanhudi, itu gereja itu. Dan sebenarnya ada lagi gereja lain yang gereja baptis, tapi nggak tahu ya sekarang ya. Dulu saya pernah diundang khotbah di situ, dan saya di belakang itu gedung apa itu Hayam Buruk itu, di belakang gedungnya itu apa itu. Di situ saya pernah diundang khotbah di situ. Orangnya nggak banyak. Wow, saya dengar mereka cerita, mereka tuh gereja baptis begini begitu. Oh, ya begitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kenapa gereja baptis yang di Samanhudi itu akhirnya baptisnya hilang dan menjadi gereja Injili? Kenapa? Saya tahu salah satu sebabnya adalah mereka tidak bikin sekolah teologi. Nah, mereka tidak bikin sekolah teologi. Kalau tidak bikin sekolah teologi, kalau Grafe tidak bikin sekolah teologi, kemudian ya, diperlukan tenaga tambahan, kita ngambil dari Reform, kita jadi Calvinistik. Kita ngambil dari Saat, kita jadi Injili. Mau jadi mana lagi? Ya, kita ngambil dari yang karismatik, kita joget-joget di sini. Wah, nggak bisa. Kalau tidak ada sekolah teologi, nggak jalan. Maka itu, ya, kalau kita bilang mau melayani bersama dalam tubuh Kristus, Anda tahu, di dalam tubuh Kristus, ya, tujuan utama dari jemaat ini ada, atau Tuhan set up satu jemaat, adalah untuk menginjil, untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang, mendidik ke dalam, menjangkau keluar. Ya. Jadi semua yang didapatkan dididik dan kemudian dikader supaya bisa menjangkau keluar lagi lebih banyak orang. Ini sebenarnya tujuan utama. Nah, maka itulah sebuah gereja tidak bisa tidak ada sekolah teologi sebenarnya. Tidak bisa tidak ada. Kenapa? Karena kita kan mau mendidik ke dalam dan menjangkau keluar. Jadi tidak mungkin tidak ada. Oleh sebab itu sekolah teologi ini yang paling utama. Paling utama. Itulah sebabnya ketika Grafe berdiri tahun 95, 25 Juni, maka 96 Agustus kita langsung bikin sekolah teologi. Sekolah teologi. Harus ada. Kalau tidak ada, maka hanya tinggal tunggu waktu kita buyar. Ya, pencak udah, nggak ada.
Nah, kita akan jadi seperti injili, seperti karismatik, entah seperti apa lagi. Kalau tidak ada, maka saya paksakan harus ada, mulai. Walaupun cuma 2 mahasiswa tadi itu, dan 2 mahasiswanya digabungkan dengan anak-anak panti waktu tinggalnya sama-sama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah sekolah teologi. Kalau tidak ada, kita tidak bisa menjaga doktrin kita, tidak bisa. Doktrin kita pasti akan mereng dan tumbang, pasti. Kenapa? Ya seperti saya bilang tadi, lagi kita kalau perlu tenaga lagi untuk backup, untuk apa segala macam, kemana kita carinya? Kemana kita cari? Ya loh? Kita cari, waktu itu kan mayoritas ini orang Tionghoa. Kita carinya kemana? Ke Iman, alma mater saya. Ke apa? Ya, ke Saat, ya, Singapore Bible College, SBC, segala macam. Dan jadinya apa? Jadinya ini bukan gereja baptis independen lagi, ya. Bukan gereja baptis independen. Jadi, tahu nggak betapa pentingnya sekolah teologi? Kalau tidak ada sekolah teologi, ya, kita tidak mungkin bisa maju. Kita tidak bisa menjaga doktrin kita tidak terkontaminasi. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tidak memproduksi tenaga pengajar, tidak memproduksi tenaga penginjil, kita terpaksa harus akan ambil dari yang lain. Nah, pada waktu kita ambil dari yang lain, doktrinnya berbeda dan lain sebagainya. Ya toh? Ya bagaimana mungkin kita bisa menjaga kemurnian doktrin kita? Tidak mungkin. Pasti akan terkontaminasi. Pasti jadi nano-nano. Ya, doktrin kita nggak bisa tidak, ya. Ini sudah pasti gitu, ya. Nah, oleh sebab itulah melayani Tuhan dalam satu tubuh, Grace sudah mengambil keputusan. Proyek paling penting nomor 1 bukan toko buku, walaupun toko buku waktu itu bersamaan sih, ya. Tapi toko buku belakangan, toko buku itu mulai tahun 97, ya. Jadi gini, gereja mulai 95. STT mulai 96, toko buku pindah ke sini. Ya, pada waktu pindah ke sini, toko buku langsung buka. 97 kita pindah ke sini. Ya. Jadi ulang tahun kedua, ya kita pindah ke sini. Anak ingat? Nah ini ya, nggak tahu. Cinta lagi ingat bener. Ya, ulang tahun Grace pertama di Gedung Gemindo. Ya. Dengan lilinnya yang besar 1 biji itu, ya, dia punya dekorasi, masih ada fotonya. Ya. Ulang tahun yang kedua di sini, ya, ulang tahun kedua di bawah di lantai 1 di toko buku itu. Pada waktu kita pindah ke sini tahun 97, tahun 98 1 tahun kemudian ribut besar Jakarta, ya, BCA di depan dibakar dan sebagainya tuh. Nah jadi 95 gereja berdiri, 96 sekolah teologi berdiri, 97 toko buku berdiri. Panti asuhan sebenarnya 2 tahun sebelum saya pulang, ya. Karena panti asuhan itu 93, ya. Jadi panti asuhannya berdiri 14 Februari, saya tanggal Juli awal, ya. Saya ingat saya sampai di Amerika, ya, masih pusing-pusing kepala. Langsung mereka bawa kami pergi melihat kembang api, tembak-tembakan api apa Amerika Merdeka 4 Juli itu. Jadi kami tiba, kalau salah 1 Juli, nah, tiba di sana. Nah, panti asuhan berdiri tahun 93, 2 tahun sebelumnya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, STT ini berapa penting? Saya katakan ini proyek utama dari sebuah gereja. Dan ini proyek yang paling makan duit, paling boros, ya, paling boros. Toko buku itu enggak, ya, malah untung dikit-dikit gitu, ya kan? Tapi kalau ini, ya,
sekolah teologi, oh ini boros. Ya dong. Nah, sekarang aja, kalau Anda tahu, kita punya bayar listrik, kalau misalnya ini Pak Yunus ada, sekitar 1 bulan tuh 17 juta. 17-18 juta. Dan sebenarnya, yang pakai paling banyak itu adalah STT. Karena gereja ini kan seminggu sekali. Sedangkan kelas-kelas jalan itu setiap hari. Setiap hari. Dan itu AC jalan setiap hari itu yang makan listriknya besar. Ya, dan ya dosen-dosen punya gaji, mahasiswa punya makan dan sebagainya. Makanya ini proyek sekolah teologi itu adalah proyek gereja yang paling costly, yang biayanya paling besar. Nah, tetapi ya ini tetap harus ada duluan kalau gereja ini betul-betul menghendaki supaya jemaatnya itu terdidik dengan benar, ngerti doktrin, punya fondasi yang kuat, dan bisa menginjil keluar. Bisa menginjil keluar. Nah, itulah sebabnya kita memprioritaskan itu proyek nomor 1. Itu proyek nomor 1. Jadi sekolah teologi harus mulai. Jadi syukur kepada Tuhan, 2 mahasiswa pertama, Edi Purwanto dan Kurnia Kristanto. Ya, cuman sukses 50%, lumayan lah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah ini kejadian. Jadi gini, sekolah ini bisa ada dan pelayanan gereja bisa maju, itu kalau ada orang-orang muda yang mempersembahkan. Ya orang tua juga nggak apa-apa. Baru tadi di grup Anda tanya, ada orang tanya, udah 54 masih bisa sekolah teologi nggak? Ya boleh aja, sekolah teologinya nggak salah. You know? Nah cuman nanti diutus atau tidak kan urusan beda. You know? Nah jadi kalau tidak ada orang, ya muda atau tua, yang mempersembahkan dirinya untuk Tuhan, mau melayani Tuhan, maka sebenarnya penginjilan akan mandek. Ya. Kalau STT tutup, sekolah teologi tutup. Ya. Sekolah teologi tutup itu biasanya 2 sebab. 2 sebab. Apa dong? Tidak ada mahasiswa, tidak ada duit. Ya. 2 ini. Nah, sekarang banyak STT ya di Indonesia. Saya ada cek STT yang lain juga gitu. Banyak STT. Ini orangnya yang nggak ada. Duitnya banyak. Oh, gereja-gereja Tionghoa itu duitnya banyak. 30 lebih tahun yang lalu. Kira-kira waktu itu tahun 86. Ya, 40 tahun ya. 80 sekarang 26. Ya dong. Nah, ada saya punya teman sekelas. Kami waktu itu di Kebayoran Baru, sekolah teologi. Dia dari gereja, Anda tahu gerejanya berapa kaya? Posisinya saja di Pinangsia. Ya. Anda tahu Pinangsia itu wilayah apa? Itu Glodok, senternya. Jadi semua yang di gerejanya itu orang kaya. Dia kasih tahu saya, zaman itu aja, tahun 86 begitu, duitnya tuh bermiliar-miliar di bank nggak kesentuh. Ya. Tahu nggak mereka bikin apa? Mereka tidak bikin STT, tidak bikin apa, tapi mereka apa tahu nggak? Satu kali saya kagetnya minta ampun-ampun. Karena teman saya kasih tahu, gerejanya lagi ada acara konser. Sekarang konser dari mana? Wah, penyanyi bandnya semuanya dari Amerika. Hah? Dari Amerika. Jadi berapa orang mereka? Ada 30 lebih krunya yang datang. Sewa 1 pesawat, Boeing. Waduh, saya bilang, berapa banyak itu duit habis? Wah, dibilang, duitnya nggak akan habis-habis, Wento. Ya, karena duitnya banyak. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan, ya, gereja yang posisinya di Pinangsia, ya, duitnya di rekening numpuk, nggak tahu mau bikin apa, undang konser dari Amerika. Nah, yang biayanya zaman itu aja bermiliar. Bingung kan, ya toh? Yang dimana harga sepeda motor 750.000. Dia saja sudah bermiliar.
Wah, saya geleng-geleng kepala. Ya. Kenapa diboroskan begitu? Saya tanya. Ya, nggak ada. Kenapa? Nah, gembalanya tidak visioner. Ya, tidak mau, tidak semangat untuk memberitakan Injil, bikin jemaat di mana-mana. Iya, dia nikmatin saja sendiri di situ. Ya, tempatnya sudah enak, seenak-enaknya. Mobilnya sebagus-bagusnya. Tiap hari Minggu cuman khotbah sebentar, kira-kira 35 menit, 45 menit, turun, selesai. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka membaptis bayi. Hampir satu gereja tidak ada orang yang lahir baru termasuk gembalanya. Ya kan? Nah, apa jadinya kalau sudah macam begini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Proyek sekolah teologi seperti yang tadi kita baca Rasul Paulus itu. Ini adalah proyek yang utama. Dan ini yang membuktikan bahwa gereja ini memiliki semangat dan keinginan besar untuk menjangkau. Untuk menginjil seluas-luasnya. Untuk mendirikan jemaat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau tanpa sekolah teologi, mustahil GBIA bisa ada 60 lebih. Seluruh Indonesia. Betul nggak? Ya, mustahil bisa ada. Nah, tetapi sekolah teologi ini seperti tadi saya katakan, ya, dua hal penting. Yang satu ada orangnya dan ada duitnya. Betul nggak? Ada orangnya, ada duitnya. Kalau nggak ada salah satunya nggak bisa. Tadi yang saya kasih umpama itu gereja kaya, duitnya ada banyak sekali, orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Mau apa? Yang ngajar nggak ada, yang diajar nggak ada, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nah, orangnya perlu, yang mengajar ada. Dan yang diajar ada. Baru bisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang kebanyakan sekolah teologi yang ada, ini orang yang mengajar ada. Orang yang diajar yang makin kurang. Kenapa? Mengapa? Orang Kristen lahir baru, kita anggota jemaat, kita itu duduk, Anda berdoa. Berdoa itu kita tahu berdoa untuk apa. Dan kenapa kita berdoa untuk itu? Persoalannya apa? Ya kan? Anda berdoa, Tuhan tolong. Persoalannya apa? Anda pahami nggak isi doa kamu mau doa apa? Begitu loh. Doa apa? Ya kan? Mengapa hari ini sedikit sekali orang yang mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan? Apa sebabnya? Karena dunia bergejolak. Ya. Dunia bergejolak, bidang-bidang teknologi berkembang, komunikasi berkembang, semuanya keinginan orang berubah. Masalah rohani makin dikebelakangkan, ya, makin tidak dihargai, tidak dipikirkan. Jadi banyak orang ya beragama hanya, kalau menurut tulisan Rasul Paulus, untuk ini tampak luar saja, artificial, ya, tampak luar, pura-pura saja, tapi tidak menghayati sampai ke dalam hati. Tidak menghayati sampai ke dalam hati. Kenapa? Karena ketika Alkitab omong surga, dia nggak begitu yakin-yakin akan masuk surga. Apalagi ketika Alkitab berkata bahwa nanti di surga kita akan diberi upah, kita akan diberi hadiah, kita akan mendapat mahkota. Walau-walau. Dia antara percaya nggak percaya gitu. Ya, antara percaya nggak percaya. Nah, kalau yang macam kondisi demikian ini, nggak ada yang mempersembahkan dirinya untuk jadi hamba Tuhan. Masih nggak ada. Semuanya bercita-cita. Bercita-cita untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Berlomba di dunia ini mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia. Bukan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di surga. Itu persoalannya. Itu persoalan. Sebenarnya dari banyak-banyak tahun yang lalu. Ya, 2-30 tahun ini ulang tahun 31. 30 lebih tahun yang lalu saya sudah bilang, gereja-gereja Tionghoa akan krisis hamba Tuhan. Ya, pasti. Ya. Kenapa? Karena trennya ke arah situ. Kenapa? Karena ya di satu sisi
di mana orang tua tidak mendorong anaknya untuk menjadi hamba Tuhan. Di sisi yang lain, mereka lihat gereja Tionghoa. Gereja Tionghoa yang ada adalah seperti apa? Ya, itu seperti yayasan, seperti satu organisasi massa, ormas, ya, seperti ormas begitu. Dan akhirnya anak-anak yang tumbuh besar di gereja, mereka tidak punya iman yang cukup untuk mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Bersusah hati tidak ada, bersusah sedikit tidak ada. Nah, itu akhirnya menyebabkan makin kurang. Nah, kalau tidak ada lagi orang masuk sekolah teologi, ya, kemudian kita tidak bisa ada alumni yang kita utus keluar untuk bikin gereja, dan akhirnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka gereja ini akan apa? Mati sendiri. Pasti. Mati sendiri. Nah, jadi, bahkan seturut dengan jumlah populasi yang menurun. Saya baru nonton beberapa video pendek bahwa Cina punya populasi katanya 1,4 miliar, itu bohong. Ya, karena di video itu penuh disorot banyak kota-kota tanggung di mana jalanannya sepi, hampir tidak ada orang. Katanya sekarang penduduk Cina itu paling banyak 800 juta, nggak ada 1,4. Itu hanyalah komunis bluffing saja. Ya, di kota-kota besar ada pertumbuhan. Yaitu apa? Guangdong, Beijing, Shanghai, macam itu ada. Itu bukan karena orang melahirkan punya. Itu karena orang dari pedalaman yang pindah ke kota. Sedangkan jumlah kelahirannya itu menurun drastis. Ya. Nah, kalau negara-negara semua populasinya menurun, gereja populasinya juga menurun. Nah, gereja populasinya menurun, saya katakan yang lebih dahsyat itu apa atau enggak? Adalah sekolah teologinya menurun dan tutup. Ya. Maka ketika sekolah teologi tutup, ya, tidak ada orang lagi untuk dididik, tidak ada orang lagi menyerahkan diri untuk dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan, maka berarti apa? Tindakan kita pergi menginjak keluar dan membangun gereja, kita stop. Lalu, what's next? Apa selanjutnya? Kita business as usual. Tiap minggu kebaktian, selesai pulang. Minggu depan kita kebaktian lagi, selesai pulang. Minggu depan kebaktian lagi, selesai pulang. Ya loh? Dan jumlahnya akan makin berkurang. Itu sebenarnya yang akan terjadi. Oke? Nah, jemaat yang saya kasihi, saya kasih tahu semuanya. Ini penglihatan, bukan dapat penglihatan, ya. Ini visi ke depan yang saya lihat. Ya. Seturut dengan bergolaknya keadaan dunia ini, penduduk dunia dan lain sebagainya, maka ya toh, keadaan gereja juga pasti akan bergolak. Dan sebelum keadaan gereja bergolak, ya, akan menurun. Tahu nggak apa? Yaitu sekolah teologi. Sekolah teologi. Ya. Nah, kenapa sekolah teologi bisa menurun? Karena jemaat-jemaat semuanya, ya, pandangannya, matanya secara rohani makin hari makin minus. Jadi pandangnya dekat, tidak jauh lagi ke depan. Ya. Pandangan manusia di luar Kristen di sana paling jauh sampai San Diego. Betul nggak? Ya. Mungkin ada yang lebih dekat tanah kusir. Ya. Tapi kalau pandangan mestinya orang Kristen lahir baru itu sampai di mana? Sampai ke sorga. Ya. Kita bisa melihat sampai ke sorga. Di situ tersedia hadiah bagiku. Ya. Tadi saya meyakinkan sepasang suami istri, bapak dan ibu, supaya anaknya, saya bilang, sekarang dia sedang mau selesaikan S1 komputer. Bagus, saya bilang. Nanti tamat, S2-nya masuk ke GIPS. Wah. Ya, saya bilang, padahal itu anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Enggak apa-apa, saya. Ya, Abraham saja persembahkan anaknya satu-satunya. Ya enggak? Allah Bapak persembahkan, ya, anak satu-satunya. Betul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Ya. Betapa pentingnya sebenarnya hal ini. Alkitab yang kita baca kasih tahu kita. Pada waktu Rasul Paulus membuat sekolah teologi di Tiranus, dia punya efek. Ya, seluruh Asia mendengar Injil. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Efeknya besar sekali. Nah, memberitahukan kepada kita betapa pentingnya sekolah teologi itu. Ya, karena dari sekolah teologi lah ini semuanya akan dijangkau. Gereja-gereja baru bisa didirikan. Itu keluar ke dalam. Berarti kita harus mendidik ke dalam. Ya. Jemaat semuanya, ya. Jemaat semuanya ini harus itu. Aduh, mungkin ya. Memang ada baiknya kalau ditulis bukunya. Anda tahu pada waktu ini Grafe baru mulai. Ya, yang khotbah kan cuma saya. Akhirnya saya bilang kepada jemaat semuanya. Wah, saya bilang nggak bisa saya saja yang khotbah. Kalian semuanya harus latihan. Akhirnya apa? Ikut sekolah Alkitab malam pada waktu itu. Nah ini makin hari ini sebenarnya kita makin kendor, ya toh. Bagaimana ini? Venki hari Senin, Selasa ikut sekolah Alkitab juga, ya kan? Rabu, Kamis, Jumat sekolah Alkitab Yudi, ya toh. Misalnya gitu ya. Itu dulu tuh sekolah Alkitab ya, Pak Hasan, Pak Timotius semuanya sekolah Alkitab Senin, Selasa. Rabunya ada persekutuan doa, Kamis, Jumat sekolah lagi. Dan mereka dikasih jadwal khotbah. Begitu. Ya. Nah, akhirnya mantap. Ya kan? Wah, gereja. Mantap sih. Nggak ada yang lebih semangat dari Grafe. Kalau kita start, nggak ada yang lebih semangat. Mana ada yang, ya toh, semua diakennya, sekolah Alkitab, Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Gitu, sekolah Alkitab. Nah, itu ya kita. Jadi begini ya. Sekarang ini sebenarnya kita kendor, sedikit kendor ya. Begitu. Nah, yang sebenarnya lebih memprihatinkan itu adalah keadaan di dunia ini. Keadaan kekristenan gereja-gereja yang lain. Sehingga yang mempersembahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan menurun drastis. Menurun drastis maka akan menyebabkan mahasiswa yang didik kurang dan tamatnya sudah pasti kurang. Pada waktu tamatnya kurang, asal jangan nanti stop 0 yang tamat. Ya toh. Kita belum pernah satu kali kejadian, ya toh, wisudanya nggak ada orang, gagal, ya toh, nggak ada orang wisuda. Nah itu kan berarti itu gawat itu kalau nggak ada wisuda. Bagaimana kita mau tambah orang, mau tambah jemaat lagi? Ya di mana sekarang ini? Nggak bisa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita tahu masalahnya sekarang, tahu masalah, ya, supaya Anda bisa berdoa. Kalau tidak tahu masalah, kita tidak tahu doanya apa. Ya, tapi kalau kita tahu permasalahannya, kekristenan. Sekarang kondisi di Amerika, saya katakan kondisi di Amerika ini adalah apa? Kondisi terbaik di bawah Presiden Trump, ya toh. Kamu boleh menginjil, nggak ada orang ganggu kamu. Kenapa? Karena mereka tahu nih presiden di pihak kita nih. Ya. Presiden Trump. Jadi boleh hanya. Tetapi masalahnya sekarang itu apa dong? Gereja-gereja baptis di Amerika kekurangan 2 hal yang sangat penting. 2 hal sangat penting. Apa tahu nggak? Nomor 1 doktrin. Ya, mereka tidak menguasai amat sangat. Nomor 2 adalah semangat. Maksudnya doktrinnya gini, orang-orang baptis di Amerika, sebenarnya kita ini orang fundamentalis. Dulu, awal abad 20, ya, 1900-an gitu, itu fundamentalis itu dikenal orang keras kepala. Ya. Keras kepala dan tidak akademik. Dulu katanya apa? Pertama kali fundamentalis itu tidak boleh ada titel. Ya, titel itu sombong. Ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak ada titel. Jadi gini, sekolah teologinya kaum fundamentalis cuman hafal-hafal Alkitab dan main ngotot-ngototan. Pokoknya gitu, nggak bisa argumentasi. Gitu. Akhirnya kan gimana ya? Kamu cuman tahu pokoknya, ya.
nggak bisa berargumentasi, tidak akademik, nggak bisa berdebat segala macam gitu, nggak bisa. Ada banyak yang menyimpannya sampai hari ini, Jadi nggak bisa berdebat dengan orang, pokoknya aja terus pokoknya. Saya pernah berteman dengan misioneri, ya. Ini mereka yang tua-tua Sinta segala macam dulu kan pernah diajar juga itu. Dulu Icu sama Ciusia itu ingat itu, tahu nggak? Itu kita punya orang awal itu ya. Mereka ribut sampai berhari-hari nggak selesai-selesai ya. Kenapa perempuan tidak boleh jadi gembala? Bayangkan. Karena yang jelasinnya pokoknya terus, pokoknya. Ini bagaimana pokoknya? Ya. Pokoknya daunnya mana, cabangnya mana? Nggak bisa. Ya. Dia pokoknya terus. Barulah kemudian saya menjelaskannya. Mengapa perempuan tidak boleh jadi gembala? Ya. Lari dulu ke suami istri. Saya bilang, suami istri. Ya, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Yuk, ada protes nggak? Ada keberatan nggak? Kita sampaikan sama Tuhan. Kalau ada. Gimana? Yang perempuan ada masalah? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Ada masalah nggak? Nggak ada. Ada, kalau ada masalah kita protes sama Tuhan gitu kan? Kalau tidak ada masalah, saya bilang, berarti ya boleh nggak perempuan menggembalakan suaminya dan suami orang lain? Baru diam. Iya ya. Iya ya. Logisnya bagaimana? Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menjelaskan sesuatu, kita harus tarik dari mana itu mulainya. Kalau kamu keluar di sana hanya ngomong dengan orang, weh, gereja kami itu nggak ada berkat-berkat lagi di akhirnya. Pokoknya nggak boleh. Pokoknya. Marahlah orang. Bagaimana? Betul nggak? Tapi kalau kita tarikkan garis kepadanya, dari Adam sampai Musa, ayah sebagai imam. Makanya sebelum mati dia doakan anaknya, berkatin. Itu yang dilakukan oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan Nuh. Dari Musa sampai Yohanes itu keimamatan Harun. Saat itu tidak ada lagi ayah yang doa memberkati anaknya. Nah, dari Yohanes sampai hari pengangkatan, Yesus Kristus adalah imam besar dan setiap orang percaya adalah imam. Bagaimana? Saya tanya orang ortodok, kamu boleh angkat imam. Imam keturunan siapa? Siapa yang ngangkat? Kenapa dia boleh diangkat jadi imam? Siapa kasih kamu wewenang untuk mengangkat? Begini dan begitu. Akhirnya mereka diam juga. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya katakan tadi di Amerika, sebenarnya gereja baptis memiliki doktrin yang the best. Nah, tetapi kalau tidak bisa dikomunikasikan, nggak jalan. Dan yang faktor kedua tadi itu apa? Semangat. Nggak ada semangat. Nggak ada semangat untuk mengkomunikasikan itu. Membuat itu. Supaya orang mengerti. Ya, makanya saya sangat sayangkan. Ya, saya sangat sayangkan. Makanya pedang roh sudah selesai belum nih? Sudah keluar belum? Cetakan punya. Mana linanya? Ya. Hari Selasa. Kecewa. Saya kan sudah bilang, pokoknya, ini pokoknya. Pokoknya Sabtu jadi, saya bilang. Ya. Ternyata Selasa. Judul pedang roh kali ini tahu nggak apa? Doktrin benar, semangat berkobar. Dua ini. Kalau semangat berkobar, doktrin salah, itu kayak mobil ada gas, nggak ada rem. Ya. Doktrin benar, tidak ada semangat. Itu mobil ada rem, nggak ada gas, yang nggak jalan. Tetap di situ. Maka doktrin benar, semangat berkobar. Kita ada doktrin yang benar. Ya, kita sudah mengerti doktrin yang benar. Cara mengkomunikasikan doktrin yang benar ini, semua harus bisa. Ya. Dan yang kedua, semangat. Ya. Semangat yang berkobar-kobar.
Nah, kalau ada ini, wah, ya, saya katakan seharusnya gereja-gereja baptis di Amerika itu memanfaatkan kesempatan sekarang ini dan betul-betul dahsyat. Ya. Gereja dibangkitkan lagi di sana itu seharusnya. Kenapa? Karena mereka di era presiden yang memihak kepada kekristenan sebenarnya. Ada sekitar 40.000 tentara Amerika dipecat gara-gara mereka gay. Ya, dipecat sekitar itu. Ya. Wow, ya. Yang di sekolah-sekolah tidak boleh doa, Trump bilang boleh doa sekarang. Ya. Dan sekarang di Gedung Putih diadakan doa pagi. Wah, ini semangat. Tapi tahu nggak? Yang saya merasa, aduh Tuhan, kenapa? Yang semangat itu yang karismatik. Semangatnya bukan main. Ya. Nah sayangnya, mereka tuh mobil yang ada gas, nggak ada rem. Nah, makanya dia seruduk ke sana kemari. Gitu. Saudara, nah kita ini, yang ada doktrin yang benar. Dan kita harus bersemangat. Dengan doktrin yang benar, semangat, maka kita tahu ya, penginjilan pasti akan jalan dan ya gereja-gereja akan bertumbuh yang lain-lain di mana-mana. Ini sebenarnya ini kesimpulan dari melayani bersama dalam tubuh Tuhan. Ya. Bersatu, ya. Proyek yang lain-lain bagus ya toh. Dulu saya pikir kepingin bikin rumah sakit. Ya, mereka 2 dokter. Pikir, ya sudah, ya satu mimpin STT, satu mimpin rumah sakit, gitu. Ya, kenapa? Karena rumah sakit itu adalah tempat yang penginjilan yang bagus. Ya. Saya pernah menginjil di rumah sakit 1 tahun, rumah sakit Sumber Waras yang di Grogol. Saya bawa pemuda dari gereja Santampan Rohani tempat saya praktek, pergi menginjil ke Sumber Waras. Selama 1 tahun, setiap minggu, ya, setiap minggu di situ. Saya tahu, ya, orang yang kalau sehat walafiat, kamu susah omong sama dia, karena begini dia. Nah, tapi kalau sudah terkapar, ya, hampir mau mati, begitu, ya, kamu omong apa aja, kita malah khawatir bahwa dia itu nggak jelas. Ya, kenapa? Semuanya, ya baik, ya. Mau percaya Tuhan Yesus? Iya, ya. Semuanya iya. Bener nggak ini orang? Kadang-kadang begitu. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Proyek yang lain-lain bagus nggak? Bagus. Ya. Toko buku, semuanya. Ya. Pernah mau bikin percetakan. Ya. Kenapa? Karena kita banyak cetak, mahal juga ya. Saya sudah pergi tanya-tanya mesin cetak. Tapi mahalnya bukan main. Kaget saya. Walah, kalau gitu jangan dah. Gitu. Jadi kita cetak, kita suruh percetakan cetak, daripada kita beli satu mesin cetak, ya, belum tentu diurus dengan baik juga. Gitu. Nanti akan repot sekali. Gitu. Nah saudara, proyek yang lain-lain bagus. Tapi saya kasih tahu, kalau seseorang mempunyai visioner untuk menginjil, untuk membangun jemaat sebanyak-banyaknya, maka sekolah teologi itu adalah yang jadi prioritas. Yang jadi prioritas. Nah, anak panti asuhan baik, semuanya baik. Ya. Tapi kalau tidak ada sekolah teologi, ya, anak panti nanti sudah keluar jadi apa? Ya. Tidak ada yang jadi hamba Tuhan. Rasa syukurnya di mana? Ya, rasa syukurnya di mana? Nah, cuman di sini makan aja, semuanya badannya gede-gede, tinggi-tinggi, gitu. Makannya banyak kan gitu. Tapi ya rasa syukur ini masih ada, rasa syukur, ya kan? Oh Tuhan, ya tidak ada yang lebih saya syukurkan daripada kasih setiamu. Makanan nggak ada apa-apanya. Ya. Saya katakan panti asuhan yang the best itu adalah yang di sini, karena bukan cuma kasih makan yang jasmani, betul nggak? Kasih makan yang rohani, ya. Sekenyang-kenyangnya, sampai mengerti kebenaran. Dan puji syukur, ya kalau ada yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan, berarti ada rasa syukur yang baik sekali, ya.
Nah, ini yang sebenarnya kita harapkan. Kita harapkan apa? Sekurang-kurangnya diselamatkan. Ya, mengerti kebenaran dan diselamatkan sekurang-kurangnya. Ya, lebih indah kalau mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan. Ya. Wow. Coba kalau ada anak panti asuhan. Selesai sampai doktor. Betul nggak? Luar biasa. Bikin gereja. Ya kan? Bikin gereja nggak? Wah, gerejanya 1000 orang. Lebih hebat dari Grafe. Yang, wah, bagus nggak? Kita senang nggak? Senang, kita bilang, wah, ada apa-apa akan tunjuk dia. Tuh, seperti dia, kan? Dikit-dikit seperti dia, gitu. Dikit-dikit seperti dia, gitu. Tapi gimana ini? Mau bilang seperti siapa? Seperti siapa? Ya kan? Ada mantan anak panti. WA saya minta duit untuk bikin SIM supaya dia bisa Grab, kena Gojek. Saya suruh si Nana transfer kan dia. Tapi saya tambahin tulis, saya bilang, Muksi sudah pensiun. Harap ini yang terakhir. Lain kali kamu yang kasih duit sama Muksi. Ya. Dan harap kamu berhasil. Saya WA dia begitu. Ya, harap ini terakhir. Saya bilang, ya. Anak minta duit terus gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kita berharap mereka maju, betul nggak? Ya. Gimana? Ini anak panti gimana? Mau jadi yang tukang minta-minta duit atau mau jadi yang ngasih? Ngasih. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Benar nggak? Ya toh? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Betul nggak? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau menerima, muka lesu-lesu gitu, duduk di pojok, tau nggak? Ini saya baru kasih tahu Simu belum tahu, sini saya kasih tahu. Saya berhenti di kilometer 72 rest area. Ada satu tukang bersihkan WC duduk di sudut, saya lihat mukanya tuh mesum, jelek sekali, tahu nggak? Saya keluarin dompet kasih dia 10.000, dia kaget. Orang lain kasih 1.000, gitu. Saya kasih dia 10.000. Oh, dibilang gitu ya. Ya sudah, saya bilang gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lebih berbahagia memberi atau menerima? Siapa yang mau jadi tukang terima terus dikasih duit? Ada nggak sini mau nggak? Nggak mau dikasih duit nih? Nggak mau. Yang mau jadi tukang kasih mau nggak? Coba angkat tangan. Mau jadi tukang kasih? Wah, puji Tuhan, aduh ya. Ada di Bandung di sana. Ada satu titik yang belok itu agak sulit, ya, agak sulit. Jadi ada satu orang yang tukang tahanin dikasih belok. Tahu nggak? Kalau saya lewat di situ, saya udah siapin duit 1.000. Saya kasih dia. Tadinya itu dia nggak jelas. Ya, terima kasih Pak Haji, katanya gitu kan. Jadi setiap kali saya kasih, dia terima kasih Pak Haji. Nah, belakangan dia udah lihat nih, saya turunin kaca agak turunnya, dia lihat, wah ini bukan Pak Haji nih, Jadi, nah saya bilang sama Simo, itu 1.000 rupiah, Ya, dia udah happy-nya bukan main-main. Dia happy-nya bukan main-main. Nah, mau jadi tukang terima. Kamu mau jadi yang tukang terima 1.000 gitu, ya kan? Enggak, kita jadi orang yang kasih, betul? Wah, mantap gitu dong. Nah, jadi coba ya, kita bilang semua proyek gereja kita happy, senang, ya dong. Tetapi ya sekali lagi, sekolah teologi itu adalah the priority. Ya. Karena kalau tidak ada sekolah Alkitab, maka ke depan gereja akan suram, akan stop, akan berhenti, ya, dan akan mati pelan-pelan. Mati pelan-pelan. Itu dia. Nah, sore ini kita baca bagaimana Paulus di Efesus. Ya loh. Saya tidak tahu. Kan di Efesus kan akhirnya kan Paulus diusir nih sama komplotannya Demetrius. Ya, tukang apa? Paulus pergi. Nggak tahu sekolah Alkitabnya tutup nggak. Paulus pergi. Dan saya beberapa tahun yang lalu sempat berdiri
di stadion di mana Paulus pernah khotbah di situ. Waktu saya pergi ke Turki, saya berdiri di situ, tahu nggak? Saya sama Simo, saya ajak Simo, kita turun ke dalam bawah sana itu kayak apa ya, stadion besar yang sudah rusak gitu. Banyak orang datang ke situ lihat turis. Saya sama Simo nyanyi apa? Ya, dancing my soul, my Savior God to thee. Wow, turis-turis yang bule-bule semuanya ikut nyanyi. Semua yang lain semuanya yang orang Kristen semua ikut nyanyi. Dan pada waktu saya naik semua datang salam. Are you Christian? Iya, Christian. Nah, di Efesus saja. Kemudian penyok. Ya, kita harus berdoa. Tidak boleh terjadi di sini. Amin. Ya, dan ini ditulis untuk kita supaya kita pelajari ya, bahwa gereja yang sungguh-sungguh mau maju ya, adalah kita semuanya lahir baru dan punya hati untuk memajukan sekolah teologi harus ada di depan. Dan itu ujung tombak ya, untuk menginjil keluar, membangun jemaat di mana-mana. Amin. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh Tuhan, di dalam firman-Mu ada banyak pelajaran untuk kami. Dan Tuhan, tolonglah buka mata kami Tuhan. Berikan kami visi yang jelas ke depan. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami menjadi bagian dari program-Mu. Supaya kami betul-betul Tuhan, memahami kehendak-Mu. Dan kami menjadi alat-Mu yang baik. Di akhir zaman ini Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan. Supaya kami bisa menuai panen akhir Tuhan. Kami menjadi alat-Mu yang indah. Terpujilah nama-Mu. Tolong kami semuanya. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi alat yang efektif. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.